Saat kita berlomba di PC Master Race, kadang kita cuma fokus ke performa dan komponen aja. Punya uang banyak, pengen komponen serba mentok yang kere-hore, yang penting bisa main game tertentu. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa, yaitu tema. Kadang karena mengejar performa terus, kita nggak kepikiran buat nentuin tema dari PC yang akan kita bangun. Padahal menurut gua penting banget. Karena PC itu ibarat companion kita yang selalu ada di samping kita dan selalu nemenin kita setiap saat. Jadi wujudnya juga harus yang kita suka dan nyaman. Gua harap video ini akan mengingatkan kalian akan pentingnya tema dan estetika membangun sebuah PC, dan gua harap video ini bisa jadi inspirasi kalian untuk PC build selanjutnya. Dengan bangga gua kenalin, ini adalah Ice Cold MSI PC. Gimana? Apakah kalian sudah merasakan dinginnya? Lihat PC ini aja udah kayak dikelilingin es batu. Tambah sianida pasti langsung viral di mahkamah. Intinya PC yang ada di samping gua ini gua build cukup asik lah menurut gua. Semua komponen yang dipilih dengan hati-hati menurut gua karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Aksesoris, pencahayaannya, warnanya semuanya diatur serapi mungkin biar PC-nya terlihat keren dan asik banget buat dipamerin. Apalagi kalau misalnya temen-temen kalian yang datang ke rumah kalian atau ke kamar kalian pasti pengenan. Pasti nebaknya ini harganya langsung sekitar 50 bahkan 100 juta. Oke, sekarang kita bahas dulu komponennya yang kita gunakan dulu. Prosesornya ini pakai Intel Core generasi ke-14, yaitu Core i7 14700K yang punya 20 core dan 28 thread. Gue pilih karena harganya aja yang sama dengan Core i7 13700K, tapi kita dapat 2 P-core ekstra daripada 13700K. 13700K. Prosesor yang powerful ini dijinakan dengan water cooling yang super estetik bernama MSI MAG Core Liquid E240 White. Water coolingnya serba putih yang punya LED RGB ring di tengah ini makin menunjukkan kesan ice coldnya. Asal jangan diganti jadi warna merah aja, malah mikirnya ntar kemana-mana lagi. Ini bukan tema negara atau bukan tema Agustusan karena sekarang sudah Oktober. Kipas bawahnya juga punya RGB yang bikin PC ini makin menarik. GPU yang dipakai juga punya tema yang sama, putih, slim, dan yang pasti powerful. Nvidia RTX 4060 Ti Gaming Slim White ini punya performa yang cukup bisa ngimbangin lah 14700K yang ada di prosesor ini, maupun di sisi gaming maupun di content creation. Udah gitu badannya juga slim, putih, dan mulus menggoda banget pokoknya kayak Shindo. Dan RGB juga nggak norak, ditambah lagi pakai Razer bikin pesona dari Vega ini makin kelihatan lagi. Untuk mendukung semua itu kita juga perlu motherboard yang nggak kalah hebat dan nggak lupa cantik juga. Motherboardnya ini menggunakan MSI MAG B760M HTI Wi-Fi dengan VRM yang siap untuk menopang 14700K-nya, dan nggak lupa juga heatsink yang melimpah. Fitur lainnya juga kayak screwless M.2 dan pre-install I/O bikin pengalaman rakit PC ini makin asik lagi. Motherboard ini juga sudah dibekali dengan connectivity Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Dan yang paling penting adalah punya desain estetik. Punya heatsink berwarna putih dengan bumbu-bumbu RGB yang enak dilihat, dan aksen-aksen dari MSI bikin tampilan PC ini semakin keren dan kece lagi. PCB yang warna hitam juga bikin motherboard ini gak boring, jadi masih ada kesan monokromnya. Untuk storage yang digunakan adalah MSI Spectrum M470 PCIe Gen 4 1 Tera yang punya kecepatan 5000 MB per second. Yang gue sayangkan adalah RAM-nya sebenarnya di sini memang yang kita temukan Dominator Platinum RGB White DDR5 32 GB 5200 MHz. Sebenarnya nggak ada masalah sama speknya, tapi ya Corsair itu memang mereknya kelas atas, tapi RGB-nya dia kayak ogah aja connect sama software RGB lain, jadi kayak nanggung aja gitu. Yang lain bisa sync, sementara ini RAM masih asik lah bermain di platformnya sendiri. Untuk jantungnya atau power supply-nya, PC ini menggunakan PSU MSI MAG A750GL, power supply yang punya kapasitas 750 watt dengan sertifikasi 80 plus gold. Ini siap menyuplai daya ke seluruh sistem dengan stabil. PSU ini juga sudah support PCI 5.0 atau udah ada 12
12 VA PWR-nya. Jadi kalau misalnya mau upgrade ke VGA yang jauh lebih powerful kayak 4080 atau 4090, PSU ini udah siap juga. Untuk mengemas semua ini jadi perfect butuh casing yang berkualitas juga. Nah, MSI MPG Gungnir 300R Airflow dipilih untuk menjadi penyempurna PC ini. Casing berkualitas yang punya airflow yang cukup baik lah menurut kami, dengan kualitas yang tinggi juga. Di casing ini juga sudah ada 4 fan MSI berwarna senada yang sudah support MSI Mystic Light. Yang paling keren adalah di dalam casing ini sudah disediakan GPU holder dengan warna senada juga, dan LED RGB di bagian atasnya yang klik banget lah sama RGB yang ada di VGA, Mobo, water cooling dan juga fan-nya. Dengan begini sempurnalah Ice Cold MSI PC kali ini yang tanpa cyanida. Nah, sudah punya PC cantik, sekarang mau dipakai untuk apa nih? Karena gue suka banget gaming. PC dengan dapur pacu Intel Core i7 14700K yang dipadukan dengan RTX 4060 Ti ini gue pakai gaming mentok kanan. Karena main game dengan lancar sambil menikmati visual yang memanjakan mata itu suatu kenikmatan banget. Contohnya pas gue lagi main Cyberpunk 2077 dengan grafis Ray Tracing Ultra, ini asik banget. Masih lancar di sekitar 60 fps, jamin. Saking cantiknya dan lancarnya kalian akan lupa dunia nyata karena asik berkelana di Night City. Untuk game kompetitif kayak Valorant gitu atau yang lainnya itu bisa tembus di atas 200-an fps dengan 1% low-nya ini gak tembus dari 100 fps. Jadi cukup stabil. Kalau udah stabil kayak gini masih cukup, berarti masalahnya ada di skill kalian, bukan masalahnya di PC. Mungkin kalian harus punya trainer untuk gaming gitu. Jadi bukan olahraga aja, tapi game juga butuh trainer atau coach lah. Selain gaming, gue juga lagi tertarik banget sama dunia AI dan PC ini sudah cukup mumpuni lah untuk itu. Buat kalian yang belum tahu, nah Stable Diffusion ini adalah proses penciptaan gambar menggunakan AI yang inputnya adalah tulisan aja. Jadi kita bisa berimajinasi seliar mungkin untuk membuat gambar apapun yang kita mau. Kita gunakan Waifu Bench dari Ajon atau Alpha Jonathan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa cepat PC kita menciptakan waifu virtual per menit. Dan hasilnya Nvidia RTX 4060 Ti dari MSI ini bisa mengenerate 33,8 waifu per menit atau 1,77 detik per waifu. Wow, bayangin aja, ini artinya kalian bisa punya 2033 waifu dalam 1 jam aja. Wibu garis keras harusnya cukup happy dengan ini. Yang penting kalian wibu itu atau ya wibu, kalau pergi ke acara-acara janganlah bawa bawang. Ini buat oknum-oknum, nggak semua. Semuanya tuh harusnya sih normal kalau misalnya diurus. Untuk kebutuhan desain atau 3D modeling kita pakai rendering Blender Nvidia Optix dan hanya perlu waktu 7 detik saja untuk render scene BMW. Rendering V-Ray juga kencang, CPU-nya dapat 22.339 poin dan GPU CUDA 1.370 poin dan GPU RTX-nya dapat 1.984 poin. Yang terakhir raw performance prosesornya dengan Cinebench R23 juga cukup tinggi di 34.216 poin di multicore-nya dan 2103 di single core-nya. Stability testnya juga cukup memuaskan, punya rata-rata skor 32.978 dan penurunan performanya ini hanya sekitar 6,14% aja. Yang harus kalian perhatikan adalah selama pengujian suhu prosesornya mencapai 100 derajat. Wajar kalau ini selain karena Gen 14 apalagi seri K series ini panas, seluruh hasil tesnya dilakukan di settingan water cooling yang akan melepas limit power dari prosesornya. Nah, kalau mau lebih adem kalian bisa ganti preset yang ada di BIOS motherboard ini. Kita cuman perlu ganti setting CPU cooler tuning ke box cooler untuk set power limit di 253 watt dan setting tower cooling ke 288 watt. Untuk performanya tower cooler sama water cooler punya angka dan suhu yang mirip, sementara box cooler punya suhu yang lebih waras dengan maksimum suhunya di 87 derajat Celcius aja. Penurunan performanya juga rata-ratanya juga masih masuk akal di angka 4,48%. Jadi bagi kalian yang buat terinspirasi untuk build
ice cold MSI PC kayak gini yang tanpa cyanida, harga dari semuanya ini di kisaran 34 jutaan. Jadi next time kalian rakit PC, jangan lupakan tema dari PC kalian, karena PC itu ibarat sahabat yang kalian ajak main, kerja, dan berinteraksi. Jadi kalian harus pastikan sahabat kalian itu punya karakter yang bagus dan sesuai dengan selera kalian. Jadi kalau lagi berdua seharian, kalian tuh bisa nyaman dan memandang dia tuh adem dan happy, kayak memandang gebetan yang nggak bisa kalian dapetin. Di samping itu, kalau misalnya kalian punya PC yang keren dan rapi, kalian bisa pamerin di sosmed atau di forum-forum juga. Nah, menurut gue sih kalian tuh harus kasih pendapat tentang ice cold PC ini. Mungkin kalian tuh suka apa nggak, langsung aja komen di bawah. Dan buat kalian yang punya PC pribadi yang keren banget, bisa ikut challenge juga. Post foto PC kalian di IG dan tag kita, dan kasih hashtag DKID PC Build. Di salah satu fotonya kasih tulisan username IG kalian yang ditulis di atas kertas untuk membuktikan kalau ini benar PC kalian, bukan PC ambil dari internet. Kita kasih sampai tanggal 30 November dan PC yang paling keren akan kita pamerkan dan akan kita berikan hadiah yang menarik lah pastinya. Tapi yang bisa kita afford ya, jangan nanti tiba-tiba berharap hadiahnya itu mobil atau PC ini. Wah, belum sanggup. Oke, mungkin sekian dulu konten Ice Cold PC kali ini. Mungkin kalian bisa komen aja yang gua bilang tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.